seberapapun kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan berkat khusus bagi kami Tuhan. Berkat sukacita dan damai sejahtera ada dalam hidup kami saat ini, melingkupi kehidupan kami, melingkupi ruangan ini Tuhan. Dan kami terlalu percaya kepadamu, Engkau akan memberkati kami siang hari ini Tuhan melalui firman Engkau Tuhan. Biar Tuhan kami boleh dikuatkan oleh Engkau Tuhan, kami boleh senantiasa maju terus di dalam Engkau Tuhan, kami senantiasa kuat di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau melihat setiap hati yang datang pada saat ini Tuhan, yang beban berat Tuhan, yang punya masalah Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Di saat kami menyembah memuji Engkau Tuhan, di situ Roh-Mu bekerja Tuhan, dan Engkau melepaskan kami di dalam setiap masalah persoalan kami, dan Engkau menyembuhkan kami di dalam nama Yesus Kristus. Sukacita Engkau ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin, haleluya. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita mau tetap mengagungkan Tuhan. Amin, haleluya. Walaupun seberapa ada di tempat ini, tapi kita tetap menyediakan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Amin. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan selain kita memuji, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Amin, haleluya. Kita mau bersorak di dalam Tuhan. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Tuhan. Amin, haleluya. Nyanyikan lagu ini dengan semangat saudara. Haleluya. Katakan, bersyukurlah kepada-Nya bahwa
kami Tuhan. Kami merasakan itu Tuhan. Semua itu terjadi karena pertolongan Engkau dalam hidup kami, karena penyertaan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami tetap percaya Tuhan, ketika kami menghadapi masalah persoalan di dalam hidup kami, ketika kami menghadapi kekecewaan Tuhan di dalam hidup kami, tetapi biarlah kami tetap percaya kepada Engkau, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sanggup memulihkan hidup kami, Engkau sanggup menyelesaikan setiap masalah persoalan kami Tuhan. Biar kami tetap percaya kepada-Mu. Pada siang hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Engkau tahu setiap apa yang kami hadapi dalam hidup kami Tuhan. Biar pada saat ini Tuhan kami berserah kepadamu, menyerahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan, untuk Engkau membentuk kami Tuhan. Kami datang kepada Engkau siang hari ini. Biarlah firman Engkau menegur kami, menguatkan kami, memberikan jawaban kepada kami atas setiap apa yang kami hadapi Tuhan. Kami berserah pada siang hari ini untuk Engkau membentuk hidup kami melalui firman Engkau Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut
Yesus penolong yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya kami ingin dengar berita firman Tuhan. Ya Tuhan akan mengurapi kami dengan Roh Kudus supaya kami mengerti firman Tuhan, dan kiranya kami akan melakukan firman-Mu, dan kami pasti akan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa yang siap melakukan firman Tuhan. Mari kita katakan bersama, amin. Di kemudian bagi Tuhan, haleluya. Silakan kembali oleh ibu saya. Shalom. Gimana kabarnya? Tetap semangat? Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Penuh dengan sukacita kita bersama-sama beribadah di rumah Tuhan, dan ada dari Bapak Ibu juga yang berhalangan untuk datang ke rumah Tuhan bisa mengikuti ibadah secara online. Bapak Ibu sekalian, saya teringat pada masa kecil saya. Waktu itu saya berusia 3 tahun. Ya, lalu kakak saya, kami selisih 2 tahun, kakak saya 5 tahun ya. Jadi saya usia 3 tahun. Tentunya saya masih kecil. Ayah saya bekerja di sebuah dinas perindustrian waktu itu, dan tiap tahun itu ada waktu namanya Dharma Wisata ya. Jadi dari tempat pekerjaan kantornya itu melaksanakan Dharma Wisata. Lalu saya berkesempatan dengan kakak ya waktu itu ya, 3 kali begitu ya diajak, sedangkan adik saya kurang tahu ya apakah mereka sempat diajak, karena jumlah kami 6 bersaudara, jadi keluarga besar, jadi bisa main basket kira-kira begitu ya, setengah kesebelasan begitu. Nah, jadi saya ingat betul pada waktu kecil Dharma Wisata tidak jauh sebetulnya, masih di Jawa Tengah ya. Jadi naik bus perjalanan 3 jam saja ke kota Magelang ya, ke Candi Borobudur ya. Dan saya ingat betul bahwa pada waktu Candi Borobudur di era tahun berapa itu, 80-an ya. Jadi kalau saya berusia 3 tahun 80-an, Bapak Ibu bisa menebak usia saya sekarang ya, hampir masuk ke ABG, tapi masih di bawah kelasnya Pak Kiki lah gitu ya. Nanti Pak Kiki saya masuk ABG ya, angkatan Babe Gocap. Sebentar lagi. Nah, jadi saya teringat betul pada waktu naik Candi Borobudur ya, ayah saya bersama dengan kakak saya yang perempuan di depan ya, saya dengan ibu saya di belakang. Biasanya anak laki disayang mama begitu ya, jadi anak perempuan disayang papa gitu ya. Jadi saya naik penuh dengan ketakutan dari tangga ke tangga itu ya, sampai mama saya ngobrol dengan teman kantor dari papa saya ya, seorang ibu juga, keasikan saya ditinggal, dan saya sudah naik di tangga di atas, kan saya takut, saya balik lagi. Lalu saya ingat betul ayah saya nengok, loh, panggil ke ibu saya, di mana gitu, panggil nama kecil saya gitu ya, di mana gitu ya. Nah, ini berarti masih saya tutup nama kecilnya Pak Eko siapa sebutannya gitu ya, nanti bisa dibuka untuk door prize. Nah, cari-cari itu masih di bawah katanya, langsung ibu saya suruh naik, pegang kakak perempuan ya. Saya ingat betul, saya lihat gitu, ayah saya lari, ya lari tapi nggak terlalu kenceng karena itu tangga turun ya begitu. Dan dia bilang, kenapa kamu masih di sini katanya. Saya bilang saya takut ya, ya. Saya tadi sudah naik 1, 2, 3 tangga, saya sempat terpleset ya. Nah, saya kan kecil ya, gitu ya, pendek juga, jadi tangganya itu kan lumayan ya, mesti begitu ya. Sempat terpleset, saya takut lagi jatuh, saya bilang gitu ya. Lalu saya bilang begini, selama Bapak ada, Bapak pasti menyertai kamu. Dan beliau bilang, sudah sini, jongkok ya,
Lalu saya digendong. Saya digendong sampai ke atas itu. Nah, kalau dulu boleh ke puncak stupanya dulu, ya. Gitu. Kalau sekarang kan sudah tidak boleh karena ada hal-hal tertentu, ya. Candi itu sudah tidak kuat lagi. Jadi saya ingat betul bapak saya bilang, selama saya ada, saya akan tetap menyertai. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, diinspirasikan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9-18, bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang tidak pernah gagal, dan Tuhan yang tidak pernah gagal tetap menyertai hidup kita. Amen. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan bersama-sama coba baca bersama-sama. Yuk, saya undang dengan kasih dan hormat sekali lagi. Mari kita akan membaca dalam 1 Raja 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Bisa lihat di layar LCD saja ya, karena hurufnya cukup besar. Saya juga melihat di layar handphone saya karena saya cukup besar. Kalau di Alkitab sangat kecil. Kita akan membaca judul perikopnya, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. 3, 2, 1. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-poi basah. Segeralah sudah Elia mendengarnya. Ia melindungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah alam semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, mulai padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, angin kuurapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safan dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang, Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang, Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah dengan semangat membaca bersama-sama dan diberkati oleh Tuhan yang membaca merenungkan firman Tuhan. Kalau kita bisa lihat kembali bahwasannya di saat Elia merasa geral, dia putus asa, ya, sampai dia di padang gurun, dia bersembunyi karena dikejar oleh Isabel, akan dibunuh oleh Isabel. Dia ketakutan luar biasa sampai dia bilang, cabut saja nyawa Tuanku, sebab aku ini tidak lebih baik dari moyangku. Ya, saking lelahnya, putus asa, namun luar biasa. Dia tak percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia tertidur. Tidur pertama adalah bahwa dia karena lelah, capek, putus asa, merasa gagal. Ya, tetapi Tuhan tahu kebutuhannya. Tuhan mengutus malaikatnya.
Tuhan sebelumnya memberikan istirahat yang cukup kepada Elia. Ya biasanya kalau orang capek, lelah, perlu istirahat sekalian, supaya tenang kembali. Dan lalu Allah mengutus malaikat yang menyediakan makanan, ya minuman, roti bakar dan air 1 kendi. Wah, luar biasa ya. Bangunin Elia, bangun, makan. Nah, makan Elia. Kenyang. Roti bakarnya nggak dibagi saya, Pak Kiki nggak dikasih lagi. Ke Ali nggak dibagi lagi ya. Maka sendiri dia sampai kenyang. Lalu saking kenyangnya dia tertidur lagi. Nah itu perbedaannya ya. Tidur yang pertama capek lelah. Nah, tidur yang kedua karena kekenyangan. Nah kalau tidur yang kedua itu biasa itu ya. Tetapi kita bisa lihat akhirnya dia menempuh perjalanan dengan jalan kaki 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Karena ada pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan oleh Elia. Wah, kuat luar biasa. Inilah bukti bahwa waktu kita percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan memenuhi kebutuhannya, ya, yang lemah menjadi kuat kembali. Ya, luar biasa. Dia mengalami mujizat. Mana ada ya makan gratis di padang gurun, ya harus diutus malaikatnya, begitu, nggak ada COVID waktu itu ya. Wah, makan roti kenyang bakar dan minum air sekendi. Waduh, luar biasa. Dan kita bisa melihat akhirnya juga bahwa Elia rupa-rupanya cepat labil ya, cepat berubah Elia itu ya. Waktu sampai di Gunung Horeb, dia diam saja, dia bermalam di situ. Tuhan datang kembali, Elia kamu ngapain di sini? Ya, kamu seorang diri ya. Apa? Lalu dia bilang, aku bekerja sekian-kiannya bagimu. Wah, di dalam ayat 10 dan 14 dia mengatakan, aku hanya tinggal seorang diri Tuhan. Teman-temanku semua, nabi-nabimu semuanya mati ya, oleh pedang, dibunuh oleh Isabel. Hanya tinggal aku seorang diri Tuhan. Oleh karena itu cabut nyawaku. Bayangin aja, baru saja dia mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan ya, dia sekarang lagi putus asa lagi, merasa gagal lagi. Dalam ayat 14 ditanya lagi sama Tuhan, sama seorang diri saya, nggak ada yang lain ya. Lalu Tuhan memberikan gambaran ya, langsung Elia keluar dari gua. Dia sembunyi ketakutan ya, keluar dari gua. Lalu ada angin besar yang datang ya. Ya, tapi Elia bilang nggak ada Tuhan di situ, nggak ada Tuhan, nggak ngerasain dia, gitu ya. Bayangin, ada angin besar tiba-tiba datang, tapi dia bilang nggak ada Tuhan di situ katanya ya. Lalu gempa terjadi, nggak ada Tuhan juga di situ. Lalu ada api, nggak ada Tuhan juga di situ. Lalu ada angin sepoi-poi, ya, nggak ada Tuhan di situ. Bayangin aja, Bapak Ibu Saudara, sampai ditanya lagi, ya. Sampai ditanya lagi sama Tuhan, kamu ngapain di sini? Aku bekerja segiat-giatnya Tuhan, ya. Dia bilang bekerja segiat, baru saja aku mengalahkan 40 nabi Baal, ya, begitu ya kira-kira, supaya mereka umatku kembali kepadamu, ke jalan yang benar menyembahmu. Tapi sekarang aku seorang diri yang masih hidup, yang lainnya sudah mati. Udahlah, cabut nyawaku saja Tuhan. Bayangin aja, ya, ini perasaan kegagalan dari seorang yang mengalami kemenangan, dari seorang yang baru menerima kekuatan yang baru karena dia percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi terpujilah nama Tuhan, ya. Di dalam ayat yang terakhir 18, ya, Tuhan memberitahu Elia bahwa ada 7.000 orang yang tetap setia kepada Tuhan. Perhatikan di sana, tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Jadi semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Jadi rupa-rupanya masih ada 7.000 orang yang akan bersama-sama dengan Elia. Ya, inilah yang dilakukan oleh Tuhan untuk meneguhkan hati Elia bahwa ia tidak sendiri, ya, ia tidak seorang diri, ya. Tuhan yang tak pernah gagal selalu menyertai hidupnya. Saudara,
Apa yang menjadi posisi dalam kehidupan kita sekarang? Apakah merasa gagal? Waduh Tuhan, saya di perusahaan sudah mati-matian ya. Padahal bekerja dengan sungguh-sungguh supaya hidup, ini bekerja mati-matian. Kata mati-matian berarti kan hampir mati gitu ya. Kenapa begini Tuhan? Nah gitu ya. Dalam rumah tangga, aduh saya sudah atur keuangan supaya ini bisa disimpan, tapi jebol juga ada. Kenapa Tuhan? Ya. Lalu di masyarakat, aduh kenapa Tuhan sepertinya saya seorang diri ya, yang lainnya, waduh arus besar itu seperti nggak benar ya. Udahlah Tuhan, sudahlah Tuhan, begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sama seperti Elia, ya. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita hari ini, diingatkan kepada kita hari ini bahwa rupa-rupanya Tuhan tidak pernah diam. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang selalu menyertai saudara dan saya. Amin. Jadi pada waktu Elia menempuh perjalanan 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb dengan tujuan dia harus mengurapi Nimsi, dia harus mengurapi Yehu, orang-orang yang memimpin bangsa-bangsa, raja-raja. Bayangin aja, ini pekerjaan yang besar ini. Pekerjaan Tuhan yang bukan main-main. Bahkan Tuhan menyuruh kelak bahwa dia harus mengurapi Elisa bin Safat untuk menjadi penggantinya. Bayangin aja. Jadi rupa-rupanya pada waktu dia menempuh perjalanan 40 hari 40 malam, Tuhan sudah menyediakan satu rencana supaya Elia melakukan di dalam pelayanannya, mengurapi raja-raja dan Elisa. Tetapi dia masih bengong, dia bersembunyi di gua, takut lagi dikejar oleh Yezebel. Sampai Tuhan tanya, kamu ngapain di sini? Ya, kalau Tuhan sempat datang dalam hidup saudara, kenapa kamu begitu ibu? Aduh Tuhan, rumah tanggaku mengalami kesulitan. Ya, di respok tempat persimpangan beras tuh, saya pencet-pencet kirain masih ada yang nyelip 1 on, nggak ada sama sekali. Ya, kenapa engkau pria, engkau ada di sini? Ya Tuhan, pekerjaanku sekarang seret, udah nggak bisa lagi ada peluang-peluang dapat bonus lagi. Jangan bonus, gaji pokok aja sudah hanya sebutannya pokok, bukan pokok lagi, udah dipotong, diskon sini, diskon sana. Ya. Harus off ini, off ini. Ya. Tetapi firman Tuhan datang kembali meneguhkan kita. Aku yang tidak pernah gagal, aku menyertai. Nah, saudara dan saya harus kembali kita percaya dan yakin dengan pernyataan Tuhan. Kalau Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan menyertai kita, maka kita jangan sekali-kali membatasi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan berkehendak dan penyertaannya dinyatakan, maka kita bisa melihat kuasa Tuhan itu dengan nyata. Kita bisa melihatnya dengan mata kita. Dan Alkitab mengatakan apa yang tidak pernah aku pikirkan, Tuhan menyediakannya bagiku. Amin. Haleluya. Oleh karena itu mari kita akan datang kembali kepada Tuhan. Ya. Kalau ada di antara saudara atau bahkan yang ada di rumah, atau di tempat-tempat yang mengikuti ibadah secara online hari ini, saya ingin berbicara kepada saudara secara khusus. Kalau engkau sedang menghadapi masalah secara khusus, engkau merasa gagal dalam hidupmu, saya ingin mengatakan Tuhan yang kau percaya, Tuhan mengasihi. Amin. Tuhan selalu menerima apapun posisi keadaanmu. Dan kembali datang kepada Tuhan dan yakinilah dan hiduplah bahwa Tuhan yang menyertai engkau. Dan engkau akan mengalami kuasa penyertaan dari Tuhan itu. Tuhan memberkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan beserta dengan kita kemanapun kita pergi. He is with you where you go. Hallelujah. Hallelujah.
Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Saya mengundang dengan kasih dan hormat semua kita akan berdiri bersama-sama. Baik yang di rumah Tuhan, di rumah masing-masing, mengikuti ibadah pada siang hari. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkah. Takut, tak bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Yesus penolong yang setia. Haleluya. Oh. Sampai-sampai dia harus bersembunyi di dalam. Tuhan bertanya kepadanya, "Kenapa apa yang kau kerjakan?" Elia di sini. Elia mengatakan, "Aku bekerja sekian bagimu dan aku hanya seorang diri. Nabi sudah dibunuh oleh pedang oleh Isabel. Cabut saja nyawa." Sampai Tuhan menunjukkan bahwa Dia ada dan menyertai dia. Dengan tanda angin besar, api, angin sepoi-sepoi, bahkan gempa. Tuhan tanya lagi, "Kamu ngapain di sini, Elia?" "Hanya aku seorang diri, Tuhan, cabut nyawa." Tetapi
Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan menyediakan 7.000 orang yang tetap menyembah kepadaku, dan mereka tidak menyembah Baal. Artinya bahwa Tuhan mengatakan kepada Elia, aku menyertai engkau. Saudara, apakah ada di antara saudara hari-hari ini kau merasa gagal? Sepertinya kau bergumul sendiri, berusaha sendiri. Ini waktunya saudara percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal, dan meyakini bahwa Tuhan yang sudah percaya, Tuhan yang menyertai saudara, bersama dengan saudara. Mari alami penyertaan Tuhan, alami kuasa. Haleluya. Kalau ada di antara saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, supaya penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara, dengan kuasanya, dengan kasih dan mujizat, seperti yang Elia alami. God with you where you going. Tuhan bersamamu kemana kau pergi. Kalau ada antara saudara yang juga sakit, itu menjadi pergumulan saudara sendiri, engkau harus datang kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan bisa dinyatakan dengan mujizat kesemuanya bagi saudara, pemulihan bagi saudara. Yesus penolong yang setia, Dia Immanuel, menyertai kita. Tidak hanya menyertai waktu kita dalam keadaan suka, tidak saja menyertai pada waktu kita diberkati, kita berhasil, bisnis kita lancar, pekerjaan kita lancar, keuangan kita cukup. Tidak, dalam situasi kekurangan pun, dalam situasi pekerjaan kita pun sedang mengalami masalah, Tuhan menyertai. Mari datang kepada Tuhan. Kalau ada saudara hari ini butuh Tuhan pertolongan, penyertaannya, saudara bisa tahu tanganmu di depan dada, sementara yang sakit bisa tahu tanganmu di tempat bagian yang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus untuk seluruh hamba yang dikasih oleh Tuhan, yang sekarang menghadapi pergumulan dan merasa dirinya gagal, seperti seorang diri menghadapi ada di sudut persimpangan jalan dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi hari ini kembali percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal, dan meyakini Tuhan yang mereka percaya, Tuhan yang menyertai. Dengan Tuhan berdoa dalam nama Yesus, kuasa penyertaan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus, dengan pertolongan yang baru, dengan kemenangan yang baru, bahkan mujizatmu pasti terjadi. Mereka sudah beban masalahnya digantikan dengan kemenangan. Terjadilah itu dalam nama Yesus. Sementara yang sakit, yang menumpangkan tangannya pada bagian-bagian tempat yang sakit, ini tangan yang diurapi oleh kuasa, oleh bilur darah Yesus Kristus. Yang sakit mengalami kesembuhan dalam nama Yesus, dipulihkan dalam nama Yesus, diberkati perlimpahan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mengajak seluruh umat-Mu untuk senantiasa percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal, dan akan selalu meyakini Tuhan yang tidak pernah gagal itu adalah Tuhan yang selalu menyertai. Sehingga kami pada akhirnya mengatakan, bersama dengan Tuhan kami akan cakap menanggung segala perkara, dan kami lebih daripada pemenang. Kami tidak akan dikalahkan dengan masalah, kami akan bangkit bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, iman kami bangkit. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Nasihat dari Kepala Sidang yang pertama adalah, marilah kita terus bersuka cita, bersemangat untuk hidup, melayani
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab so pasti kita adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan, dan kita adalah bagian dari orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, terus kita akan meningkatkan silaturahmi hubungan sebagai keluarga besar GSI Jaya dengan saling tolong menolong, peduli kasih dengan yang lain. Oleh karena kita bisa melihat bahwa di depan kehidupan kita, baik secara pribadi maupun bersama, tantangan-tantangan lebih besar akan datang. Tapi kalau kita bersatu meminta pertolongan Tuhan, kuasa-Nya akan dinyatakan, kita akan dimampukan melewati tantangan-tantangan itu, dan kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Waktu saya baca Elia sanggup berjalan 40 hari 40 malam. Ya, setelah dia makan roti bakar dan minum dari air dari kendi itu misalnya. Waduh, saya bilang ini Tuhan luar biasa. Dahsyat. Coba kita praktekkan makan roti bakar, bisa gak jalan 40? Aduh, ya, belum makan, karena belum makan nasi. Ini luar biasa, Tuhan luar biasa. Kita bersyukur pada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dengan penuh sukacita dan bagi hormat menerima Tuhan. Nanti Saudari Tabita dan Saudari Meta akan maju ke depan untuk menolong mengedarkan persembahan. Lalu nanti Pak Wawan akan menyampaikan kegiatan kesempatan kita. Ya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Sesaat kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Ajarlah kami memberi dengan penuh sukacita. Dan kami percaya bahwa keuangan yang masuk ke gereja akan dikelola dengan baik untuk mendukung operasional pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada gereja Sidang Sumatala. Kerajaan Allah diperluas dan Injil disampaikan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati semua umat Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sambil teman diedarkan, saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk sepekan. Kami ucapkan selamat datang buat saudara yang sudah hadir di ibadah kedua ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati dengan luar biasa dengan saudara pada saat ini. Kepala Sidang mengajak seluruh jemaat mitra GCA Citaraya dari anak-anak terus remaja, kaum muda serta orang dewasa tetap bergabung dalam kabar pasti, yaitu pembacaan Alkitab setiap hari untuk menumbuhkan iman kita semua. Untuk MPD di hari Jumat, setiap habis latihan untuk pujian dan penyembahan di hari Minggu, kita bisa bergabung dalam MPD malam puji doa. Dan untuk yang melayani ibadah hari Minggu 28 Agustus, untuk pengkhotbah Bapak Pendeta Rudi Martialus, Bin Pujian Ibu Apen, singer Saudara Yudea dan Saudari Rika, pemusik Bapak Stefanus, Bapak Anto, Saudara Yuda, Saudara Andri, Saudara Woyo, dan saya sendiri. Untuk penerima tamu Bapak Rusdi dan Ibu Tanisi beserta tunas remaja. Untuk koletan Ibu Lis dan Ibu Wanti. Untuk soundman dan listrik Bapak Asep. Untuk LCD operator dari Selfie. Untuk live streaming dari Tabita, pengumuman Ibu Ayam, Basuh Udo Berkat atau Pendeta Yusuf Eko. Itu untuk ibadah pertama atau ke-1. Dan untuk ibadah kedua tidak jauh beda, hanya perbedaan untuk kolektan Saudari Chelsea dan dari Kesia, System, Bapak Ali, LCD operator, Saudari Stefani, live streaming, Saudari Rizkia, pengumuman Ibu Ayang, doa berkat doa pendeta. Untuk jemaat yang belum mendaftarkan untuk ibadah Natal, bisa mendaftarkan segera untuk pribadi atau keluarga kepada Ibu Ria atau Ibu Indi untuk bisa menyicil supaya di kemudian hari di saat Natal tiba tidak terlalu berat.
karena kita butuh biaya untuk Natal bersama di Lembang. Demikian pengumuman sampaikan dan seperti. Kami mengundang kembali, mari kita akan berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita. Haleluya, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, berkat selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Segala pujian, hormat, syukur bagi Tuhan. Di penghujung ibadah kami hari ini, kami nyatakan hati kami bersyukur untuk kemerdekaan bangsa kami 77 tahun. Terima kasih Tuhan memberkati terus bangsa kami, Banten, provinsi kami, Tangerang, kota kami. Biarlah hujan pertobatan, hujan keselamatan diturunkan, dan jiwa-jiwa terhilang ditemukan dan diselamatkan oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mempercayakan jiwa-jiwa tadi yang diselamatkan kepada gereja kami, Gereja Sidang Jemaat Allah Citaraya, dan akan memuridkan mereka menjadi saksi Kristus, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati proses pembangunan renovasi tahap kedua yang sedang dilaksanakan. Berkati tukang yang akan melakukan dan juga tim yang akan mendampingi. Tuhan memberkati. Kami serahkan dana yang dibutuhkan, Tuhan mencukupi. Kami berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat Gereja Jemaat Citaraya, dari bayi hingga orang dewasa, bahkan yang lanjut usia. Tuhan memelihara dan Tuhan memberkati. Kami menyerahkan kehidupan mereka, kami menyerahkan kebutuhan mereka. Kami percaya Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, menyediakan, memberkati dengan limpahnya. Tuhan memberkati kesehatannya, dan kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah raya sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Sebentar kami akan berpisah dengan yang lain. Tuhan menyertai kami hingga dalam pimpinan Tuhan untuk melanjutkan aktivitas kami. Bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah, memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus
menyertai kita sekali hari ini. Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya dengan penuh sukacita. Mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara.